Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih juga lompat jauh adik-adik. Mereka berguling ke depan dan meskipun tampak mudah, namun mereka melakukannya harus dengan benar. Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan. Pertama-tama ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan itu penting agar otot-otot kita menjadi lentur. Adik-adik, sebelum kalian berolahraga, kalian harus melakukan pemanasan dari kepala, tangan, tubuh kalian, dan kaki kalian. Mengapa kita harus pemanasan? Nah, gerakan pemanasan ini berguna untuk mempersiapkan otot-otot kita supaya menjadi lentur, sehingga kita saat berolahraga nanti tidak akan cedera. Adik-adik, berikut ini adalah urutan dari gerakan berguling ke depan. Ingat ya adik-adik, gerakan ini harus dengan pengawasan orang dewasa. Kalian pun harus menggunakan tumpuan seperti matras. Nah, matras itu apa? Matras itu kasur untuk olahraga adik-adik. Nah, gerakan guling ke depan itu posisinya seperti ini. Nah, ini yang bergerak adik-adik ya. Nah, kalian bisa jongkok ya, letakkan tangan, lalu masukkan kepala di antara sela kedua tangan, lalu kalian angkat pinggul kalian seperti ini, berguling seperti ini. Lalu posisinya kalian bisa jongkok kembali. Ya adik-adik ya, ini adalah tahap-tahap atau urutan dalam gerakan guling ke depan atau bisa juga disebut dengan roll depan. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan oleh ayahnya. Nah, di sini Udin bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Lalu ayah menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung, badan lalu dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Di sini ayah itu memberikan petunjuk. Ingat ya adik-adik ya, kalimat petunjuk itu kalimat yang menunjukkan cara kerja sesuatu. Ini kan menunjukkan cara melompat, ya. Nah, di sini Udin akan menanggapi. Bagaimana tanggapan Udin? Udin menanggapinya dengan baik. "Baik, ayah. Terima kasih atas petunjuknya." Ini adalah kalimat tanggapan yang diucapkan Udin saat mendengarkan petunjuk dari ayah. Jadi ketika kita mendapatkan kalimat petunjuk dari orang lain, kita harus memberikan tanggapan yang baik juga kepada mereka adik-adik. Contohnya di sini adik-adik. Ya, sekarang kita akan mencoba membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini. Contohnya ya, misalnya di sini ada petunjuk seperti ini adik-adik. Membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Itu kan petunjuk. Lalu tanggapan kalian apa dengan petunjuk ini? Misalnya tanggapan kalian tuh seperti ini. "Baik, saya akan membersihkan debu dengan lap basah." Seperti itu. Jadi memberikan tanggapannya dengan kata yang baik, kata yang sopan dan santun. Berikutnya, letakkan bola di keranjang. Nah, ini kan kalimat petunjuk. Kalian bisa menanggapi dengan cara, "Setelah bermain, saya akan letakkan bola di keranjang, ayah." Misalnya seperti itu. Selesai berolahraga, Udin dan teman-temannya bermain musik adik-adik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah.
Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana ini adik-adik. Nah, yang pertama, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat juga. Jadi kalau kita goyangkan dengan keras, dengan kuat juga, ya hasilnya bunyinya juga akan kuat. Tapi kalau kita goyangkan dengan lemah adik-adik, maka akan menghasilkan bunyi yang lemah juga marakas ini. Berikutnya ada rebana. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat, itu akan menghasilkan bunyi yang kuat juga. Tetapi kalau kita memukul rebana bagian pinggir dengan lemah, otomatis bunyinya juga akan lemah adik-adik. Jadi kalian sudah tahu ya bunyi kuat dan bunyi lemah ketika kita memainkan alat musik, yaitu alat musik marakas dan merapikan rumah. Minggu lalu Siti dan orang tuanya ini menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh adik-adik. Simaklah percakapan mereka. Ayah, ibu, lihatlah bibit cabai kita sudah tumbuh, kata Siti. Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya, kata ibu. Berarti ada bibit yang kurang baik, kata ayah. Sayang ya ya. Tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik ayah, lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak, kata ibu. Baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah di sini Siti dan keluarganya senang karena bibit cabai yang mereka tanam sudah tumbuh, walaupun ada beberapa bibit yang tidak tumbuh adik-adik. Nah, bagaimana cara merawat tumbuhan di sekitar kita? Salah satu caranya adalah menyirami secara teratur pagi dan sore hari. Adik-adik perhatikan nih, Siti dan keluarganya sedang menyirami bibit cabai. Ayah, ibu, bibit cabai kita sudah tumbuh. Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya. Tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik ayah, lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Nah adik-adik, pada awalnya Siti itu menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabainya tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh ya? Nah di sini ada 28 bibit cabai yang ditanam oleh Siti. Lalu yang Kak Citra silang ini adalah bibit cabai yang tidak tumbuh. Yang tidak tumbuh itu ada 12 adik-adik ya. Lalu berapa ya nanti sisa dari bibit cabenya Siti? Nah, kita akan hitung adik-adik. Di sini sudah ada 12 bibit cabai yang tidak tumbuh, maka yang tumbuh bisa kalian hitung. Jumlahnya ada berapa ya? Kalau kita hitung gambarnya itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata ada 16 bibit cabai yang tumbuh dengan baik. Lalu adik-adik, selain cara seperti itu tadi menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan dengan cara panjang pengurangan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat seperti ini adik-adik. Jadi kita uraikan dulu 28 dan 12 berdasarkan puluhan dan satuannya. 28 itu terdiri dari 2 puluhan ditambah 8 satuan. Lalu 12 itu terdiri dari 1 puluhan ditambah 2 satuan.
kita kurangi dari satuan adik-adik. 8 dikurangi 2 berapa? Hayo. Ya, 8 dikurangi 2 ada 6. 2 dikurangi 1 ada 1. Berarti 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan, iya, ada 16. Betul tidak? Tadi gambarnya juga ada 16 ya adik-adik ya. Nah, selain cara panjang juga ada cara pendek pengurangan. Caranya seperti ini adik-adik. 28 kita tuliskan seperti ini dikurangi 12. 8 dikurangi 2 6. 2 dikurangi 1 1. Jadi jawabnya juga 16. Mau memakai cara panjang atau cara pendek, pasti hasilnya akan sama. Jadi bibit cabai Siti yang tumbuh ada 16. Adik-adik, di sini kita akan menyelesaikan soal berikut ya dengan cara pengurangan pendek dan pengurangan dalam bentuk panjang. Yuk, yang 35 dikurangi 21, berarti puluhannya ada 3, satuannya ada 5. 21 itu terdiri dari 2 puluhan dan 1 satuan. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan, ya, 14. Lalu dengan cara pendeknya, 5 dikurangi 1 4 juga. 3 dikurangi 2 1. Hasilnya pun juga sama, yaitu 14. Sekarang 40 dikurangi 20. 40 itu terdiri dari 4 puluhan dan 0 satuan. 20 terdiri dari 2 puluhan dikurangi 0 ditambah 0 satuan ya. Nah, sekarang kita kurangi, 0 dikurangi 0 juga 0. Lalu 4 dikurangi 2, ya, 2. Berarti 2 puluhan 0 satuan. Ya, hasilnya berarti 20. Lalu kita pakai cara pendek adik-adik. 0 dikurangi 0 0. 4 dikurangi 2 2. Jadi jawabnya juga sama, yaitu 20. Sekarang yang ketiga adik-adik, 38 dikurangi 20. 38 itu terdiri dari 3 puluhan dan 8 satuan. 20 itu terdiri dari 2 puluhan dan 0 satuan. 8 dikurangi 0, ya, 8. 3 dikurangi 2 1. Jadi 1 puluhan ditambah 8 satuan sama dengan 18. Kita pakai cara pendeknya adik-adik. 8 dikurangi 0, ya, 8. 3 dikurangi 2 1. Berarti jawabnya sama-sama 18.